Jadi Syekh Anom Siddakarsa itu adalah tokoh besar yang ada di Kebumen, yang mana ada sebuah manuskrip riwayat data yang dipegang oleh keturunannya pancar laki-laki, yaitu Kiai Muhyiddin. Di situ dijelaskan Syekh Anom Siddakarsa itu putra dari Pangeran Sudimoro. Pangeran Sudimoro putra dari Pangeran Kediri. Pangeran Kediri putra dari Pangeran Prawoto atau Semanggi. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari apa, Mas? Selasa. Hari Selasa ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Kiai Muhyiddin, salah satu dari Turiah Syekh Anom Siddakarsa. Semoga beliau hari ini tetap sehat walafiat, karena banyak pekerjaan, banyak tamu, tapi mudah-mudahan bisa memberikan waktu untuk kita bersama untuk sedikit ngobrol lah, bercerita tentang siapa sebenarnya Syekh Anom Siddakarsa itu. Sinten iki sanjane Pak Kiai Syekh Anom Siddakarsa? Setahu saya Syekh Anom orang yang beliau memang dari keturunan kalau darah biru memang, tapi beliau walaupun beliau dengan darah biru tidak harus untuk beliau tinggal di keraton beliau, akan tetapi beliau lebih senang untuk meninggalkan keraton karena beliau ingin menyebarkan ilmu beliau ke masyarakat. Jadi beliau dari Mataram, keluar dari Mataram sampai daerah Lamongan, daerah Tuban, daerah Demak sendiri, daerah Banyumas, beliau sudah disinggahi. Beberapa informasi orang-orang sekitar itu yang mencari makam beliau di sini, bahwa Syekh Anom pernah singgah di tempat itu, Banyumas, di Lamongan, di Demak sendiri itu yang belum pernah datang sini. Saya tahu sendiri. Terakhir beliau sampailah menetap di sini di Grogol, Wadas sampai waktu. Kalau dari Terah Mataramnya nyambungnya lewat siapa? Kalau Mataram beliau dalam manuskrip yang sudah ada dari Sunan Prawoto. Oh, Sunan Prawoto. Berarti jalur Demak. Pemirsa, kalau jalur Demak itu larinya naiknya ke Sunan Ampel. Ya, jadi Syekh Anom Siddakarsa ini kalau dalam penelusurannya Naqobah Ansab Aulatis Tengah itu masuk jalur dari Sunan Ampel. Nah, ini beneran saya bareng sama Pak Kiai. Insya Allah Pak Kiai masih duriah dari Sunan Ampel, karena dia termasuk duriah dari Syekh Anom Siddakarsa. Turun berapa Sampai ke saya sudah 12 dari Syekh Anom Siddakarsa. Ya, berarti kurang lebihnya dari Sunan Ampel ya 16-17. Itu pemirsa yang mungkin penting juga oleh para penziarah
karena ini termasuk Duriah Wali Songo. Saya berharap mudah-mudahan manuskrip yang ada di Demak, kemudian di Sunan Dalem dan Tuban barang sekalian itu nanti akan terkumpul rapi dan sesegera mungkin di makam Syekh Anom Sitakarsa diperhatikan oleh Naat Nasional dan akan mendapatkan syahadah yang nantinya akan bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Dan perlu saya sampaikan bahwa Pak Kiai ini adalah salah satu pengurus Naat Kabupaten Kebumen. Jadi mudah-mudahan untuk mengurusnya itu akan lebih mudah dan lebih diperhatikan oleh Nakobah Ansar Auliati Tengah Pusat. Kira-kira begitu pemirsa. Mungkin Pak Kiai ada yang perlu disampaikan pada khalayak ramai, pada pemirsa semuanya. Monggo. Ya, terima kasih. Dari saya pesan untuk masyarakat para peziarah sesuai pesan beliau Syekh Anom yang bisa dikatakan wajib, jangan sampai merubah tatanan dalam manuskrip Syekh Anom. Ada kata-kata jangan merubah tatanan, ojo ngowahi Niki nggih. dawuh-dawuh wong biyen. Mila napa pun terasaken ojo sampai anak putuku ora ana sing golek. Maka di sini Syekh Anom mulai tahun 2003 di lokasi makam saya dengan keluarga masyarakat mendirikan madrasah diniyah untuk pendidikan agama supaya anak-anak generasi ini bisa meneruskan atau bisa menjalankan sesuai dawuh-dawuh dari Syekh, terutama tentang pengetahuan ilmu agama. Soal sekolah, apakah tertutup hanya untuk Duriah yang ada di sini atau terbuka lebar untuk seluruh Duriah Syekh Anom Sitakarsa di seberang sana? Untuk pendidikan ini terbuka lebar. Alhamdulillah ada dari satu anak dari Gandrung. Oh, sudah ada yang dari luar kabupaten. Untuk pendidikan TPQ madrasah diniyah itu ya sekup sekitar desa sini dan cukup bertahan. Selain itu ada. Terus untuk pesantrennya, Pak? Untuk sementara tempat yang khusus pesantren sekarang masih di rumah. Atau mungkin diserahkan ke keluarga-keluarga pesantren yang ada di Kebumen misalnya. Kan banyak nih kalau dilihat dari manuskrip, banyak keluarga Syekh Anom Sitakarsa yang mempunyai pesantren. Bisa kayak gitu ya, Syekh? Ini untuk rangka merajut keluarga biar pulang rusuknya bisa kumpul kembali di bawah panji Syekh Anom Sitakarsa. Mungkin hari ini Pak Kiai belum tahu siapa sebenarnya keluarga yang berserakan di sana ya. Maka pentingnya Naat ini nanti akan terus menggali sejarah-sejarah Syekh Anom Sitakarsa sehingga nanti akan diketahui siapa sebenarnya Duriah Syekh Anom Sitakarsa, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam sini, karena banget ngati-hati nih ya,
sampai beliau keluar dari kerajaan demi syiar Islam dan bagaimana membuat masyarakat ini begitu mulai cinta sampai akhirnya tauhidnya manjing. Tuh, semoga ini akan menjadikan wasilah untuk ke depan yang tentunya dengan berangkat dari sekolah apa tadi Pak? Madrasah itu nanti akan menjadikan suh atau alat untuk menjarum bagaimana Turiah Syekh Anum Sidakarsa bisa nyambung dan bisa menjadi mempererat tali persaudaraan yang lebih baik. Terima kasih Pak Kiai. Setelah ini dengan berat hati saya mohon maaf karena mengganggu dan merusui, walaupun sedikit kami bisa mendokumentasikan manuskrip ini. Harapannya adalah modul Stipajengan bisa bermanfaat untuk Turiah Syekh Anum Sidakarsa, kemudian juga bermanfaat untuk Nakoba Ansar Auliatis secara nasional, karena mengingat dan menimbang ternyata tidak hanya sekedar untuk di wilayah Kabupaten Kebumen, mencakup dari Wali Songo akan internasional. Jadi mohon doa restunya, mudah-mudahan manuskrip ini akan bermanfaat sehingga apa tujuan naat ini nanti ke depan akan tercapai. Amin Allahumma amin. Setelah dapat dipanggungkan misalnya. Amin. Punika sejarah saking Pangeran Demak Sunan Demak peputra Sunan Prawoto. Sunan Demak niki dadi nganu nggih, sing peputra Sunan Prawoto dadi Sultan Trenggono. Sunan Prawoto peputra Sunan Pangeran Kediri. Pangeran Kediri. Pangeran Kediri peputra Pangeran Sudimoro. Oh, berarti ada nama Pangeran Kediri riyen ya. Kalau keliru jadi Pangeran Sudimoro Sultan Prawoto keliru bro. Pangeran Sudimoro peputra Pangeran Anom. Pangeran sejarah dateng Arab jejuluke nama niki sareng sejarah dateng Arab nih jejuluke Syekh Anum Sidakarsa. Pulang haji nopo cerita. Oh, jadi pas mantuk haji julane sareng ngoten. Nggih. Cita. Pun peputra Kiai Nuqiyah nggih. Nuqiyah. Niki memang ada tokohnya nggih. Ada Turiah nggih enten nggih. Secara riwayat ada nggih memang. Kiai Nuqiyah peputra Kiai Abdul Qahir. Kiai Abdul Qahir peputra Kiai Ragarudin. Kiai Ragarudin peputra Haji Muhammad Mesir. Betul, kalau kamu Mesir nih, sedangnya Mesir apa? Itu nopo asmoni kok. Oh, asmoni. Jadi nggak ada hubungannya dengan Mesir nanti ya. Terakhir peputra Ardi Mustafa sih dan Ardi Mustafa. Ini sing kakek jenengan. Oh, buyut. Bila pangeran atas angin aulia saking Arab ingkang rayi putra ratu Pajajaran ingkang putra nom Raden Ayu Roro napa niki? Roro medem Bangkuka Roro Bongkok nuli putra Pangeran Wali Perkasa peputra Pangeran Wali Kayu Puring nggih. Enten Kayu Puring pundi Kayu Puring? Kebumen kan? kan sing cara mereka mati sen banget. Ten Purbalingga nih. Oh. Koreksinya kalian mriko niki Bang. Kayu Puring Pangeran Wali Kayu Puring kaputra Pangeran Cahyana. Oh nggih ngertos Pangeran Cahyana.
Pangeran Cahyana Aputra Roro Roro Ayu Mendem nuli gagarwa dhateng Pangeran Anom. Sing dinikah sanom niku nggih. nggih Pangeran Anom sareng Sujarah dhateng Arab Syekh Anom Sidokarso adalem wonten niki. Daleme wonten si oh ya. Apa niki? Sido sana adalem wonten napa niki? Saged maca malah. Grogol Wadas. Punika sejarah saking Syekh Anom Sidokarso. Syekh Anom Sidokarso keputra Iban sing awal. Sing awal iki. Kanjeng. Beliau itu sebenarnya siapa? Jadi Syekh Anom Sidokarso itu adalah tokoh besar yang ada di Kebumen, yang mana ada sebuah manuskrip riwayat data yang dipegang oleh keturunannya pancer laki-laki, yaitu Kiai Muhyiddin. Di situ dijelaskan Syekh Anom ing Sidokarso itu putra dari Pangeran Sudimoro. Pangeran Sudimoro putra dari Pangeran Kediri. Pangeran Kediri putra dari Pangeran Prawoto atau Sunan Kuning. Lalu putra dari Sultan Trenggono, putra dari Raden Patah Sultan Demak. Maka pancer laki-laki Raden Patah Sultan Demak. Namun ini perlu dicatat dan digarisbawahi, ada salah satu data dari Mentaun daerah Bojonegoro itu menyebut dengan sangat singkat bahwa Syekh Anom Sidokarso itu satu terah dengan Adipati Mentaun, tapi tidak menyebutkan urutan silsilahnya seperti apa. Jadi ada dua data, ada data internal dari Kebumen sendiri dan ada data eksternal dari di luar Kebumen. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya adalah penelusuran sejarah tentang di mana tempat Syekh Anom berada dan berdomisili. Kalau ada benarnya, saya yakin itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah, kurang dan khilaf itu semua timbul dari kebodohan saya pribadi. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.